Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NIM 5160811106, jurusan Teknik Sipil, Universitas Teknologi Yogyakarta. Berikut adalah UAS saya, mata kuliah Aplikasi Teknologi Informasi 1. Teknik sipil dalam penanganan COVID-19. Sebelum jauh, saya akan memperkenalkan definisi dari teknik sipil. Teknik sipil adalah ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Ini nanti ada di bagian terakhir, sebelum terakhir. Apa kok bisa mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia? Selain itu, teknik sipil juga mempunyai tanggung jawab secara umum untuk merancang, membangun, memelihara, dan mengelola seluruh proses pembangunan fasilitas publik maupun swasta. Fasilitas yang dimaksud dapat berupa pemipaan, jalan umum, jalan raya, bendungan, jembatan, terowongan, sistem pengolahan air, bandara, gedung tinggi, dan masih banyak yang lainnya. Lingkup tanggung jawab sipil juga untuk mengawasi aktivitas dan kinerja keseluruhan dari orang-orang yang terlibat dalam suatu proyek pembangunan. Nah, maksudnya di sini teknik sipil itu dia yang merancang semua, misalnya membangun gedung, dia yang merancang hitungannya, kebutuhannya. Kemudian kalau di membangun ini, dia tugasnya hanya mengawasi aktivitas dan kinerja keseluruhan dari orang-orang yang terlibat dalam suatu proyek pembangunan. Nah, setelah pembangunan itu selesai, finishing, itu tidak serta-merta lulusan teknik sipil itu ibaratnya tidak serta-merta langsung pergi begitu saja. Mereka juga dituntut untuk memelihara si kondisi bangunan tersebut agar supaya benar-benar berfungsi dengan baik, sehingga tidak meminimalisir untuk terjadi kesalahan. Nah, memelihara dan mengelola seluruh proses pembangunan fasilitas publik maupun swasta. Di banyak kasus lulusan kontraktor teknik sipil itu mereka ikut lelang tender untuk mengelola fasilitas publik maupun swasta. Fasilitas publik tadi misalnya jalan raya, jalan tol. Berikutnya ini berhubung dunia ini lagi diserang wabah pandemi COVID. Rambutnya berapa meter? Baik lagi tadi, dunia sedang tertimpa musibah ya, tidak hanya Indonesia ini, seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Lalu bagaimana teknik sipil di kala pandemi COVID-19? Nah, nanti di sini saya akan memberitahu peranan teknik sipil dalam
penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, lalu bagaimana peran teknik sipil di kala pandemi seperti ini? Kondisi di Indonesia saat ini, pemerintah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia adalah bencana non-alam. Hal ini sebagaimana tersebut pada Undang-Undang 24 2007 Pasal 1 Ayat 3 tentang penanggulangan bencana. Sebagaimana diketahui luasnya cabang teknik sipil seperti struktur, geoteknik, manajemen rekayasa konstruksi, hidrologi, gempa, teknik lingkungan, transportasi, rekayasa bencana, dan mitigasi. Lalu, adakah peran teknik sipil dalam penanggulangan COVID-19 ini? Jawabannya, tujuan atau teknik sipil dalam penanggulangan COVID-19 ini adalah bisa merealisasikan, menerapkan, mewujudkan ilmu teknik sipil di tengah masyarakat seperti membantu, mengupayakan untuk terwujudnya penerapan rekayasa konstruksi secara komprehensif yang mencakup tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dalam arti lain, penyediaan infrastruktur paramedik seperti dengan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan untuk menghadapi dan melawan COVID-19 di Indonesia, khususnya yang ditetapkan sebagai zona merah ancaman bencana COVID-19. Nah, peran teknik sipil itu jadi sini. Penyediaan infrastruktur paramedik. Kemudian merealisasikan, menerapkan wujudnya ilmu tekstil, mengupayakan untuk terwujudnya menerapkan rekayasa konstruksi secara komprehensif yang mencakup tahap berenang. Nah, di sini tadi penyediaan infrastruktur paramedik, contohnya penyediaan pembangunan rumah sakit untuk pasien rujukan COVID-19, positif COVID-19. Contohnya yang ada di Riau, kemudian di Riau, di Jakarta, dan tidak lupa juga PSBB. PSBB itu pembatasan skala besar ya. PSBB itu kan menerapkan ilmu dari rekayasa lalu lintas. Nah, kemudian dapat disimpulkan melalui Undang-Undang Nomor 24 2007 secara tidak langsung telah mengerahkan betapa penting dan besarnya peran teknik sipil dalam upaya penanggulangan bencana COVID-19. Karena pembangunan di wilayah yang mempunyai berbagai ancaman bencana multi-hazard dengan menghasilkan konstruksi yang bermanfaat untuk penanggulangan COVID-19. Sekian dari saya, itu adalah sedikit pengetahuan saya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kali ini muncul di benak kawan-kawan. Apa sih peranan teknik sipil pada saat pandemi seperti ini? Baiklah, saya akan tutup. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.